biar kita tuh dianggap baik-baik saja, biar kita dianggap sukses, biar kita dianggap, artinya dianggap itu kan validasi dari luar kan, bukan dari diri dia sendiri. Makanya kalau kita hidup apa yang kita tampilkan tidak sesuai dengan realita yang terjadi, yang kita alami, itu udah jatuh dalam narsistik gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini ditemani oleh Ustadz Muhammad Hasan. Beliau salah satu tim di Tauhid Cinta dan juga penulis tesis tentang penulis buku yang basisnya adalah tesis tentang konsep imajinasi dalam perspektif atau dalam pemikiran Ibnu Arabi. Dan beliau juga founder dari Dialog Maya. Assalamualaikum Ustadz Hasan. Waalaikumsalam Mas Rifki. Kita kali ini akan membahas mengenai narsistik. Ya, kita tahu bahwa kita dianjurkan untuk mencintai diri sendiri, tapi tentu saja tidak berlebihan. Dan apa bedanya cinta diri sendiri itu dengan, atau self love itu dengan narsisme? Nah, ya bahkan narsisme ini sekarang sudah menjadi disebut-sebut sebagai penyakit gitu, yang disebut sebagai narcissistic personality disorder atau NPD. Nah, cinta pada diri sendiri itu kan memang ya dianjurkan ya, karena itu penting sekali buat kedamaian kita, buat mencintai diri, buat ya kita menerima apapun yang Tuhan kasih ke kita gitu. Tapi beda lagi dengan narsis nih, apalagi di dunia media sosial sekarang ini kan. Nah, Ustadz Hasan melihat ini gimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Tauhid Cinta yang dicintai oleh Allah. Tadi sudah dikatakan Mas Rifki, memang ya narsistik ini itu adalah penyakit psikologi, kalau sekarang disebut sebagai penyakit psikologi, yang zaman sekarang, zamannya media sosial, itu sudah hampir umum dihinggapi oleh kaum muda, utamanya kaum muda. Bahkan mungkin ya orang-orang tua sudah mulai terjangkit juga penyakit narsistik ini, Mas Rifki ya. Karena media sosial itu kayak menuntut kita untuk tampil di depan kamera, itu ada Instagram, TikTok dan sebagainya. Bahkan sekarang kita semacam lazim ya, di mall-mall kita lihat orang-orang itu joget-joget sendiri, terus kemudian dengan gayanya dia itu memperagakan sesuatu. Nah, kalau kita bedah fenomena ini jatuhnya pada semacam fenomena penyakit NPD atau Narcissistic Personality Disorder, atau itu lebih pada ekspresi kecintaan dia pada diri. Nah, ini kan perlu dipertanyakan kan. Tapi kalau lihat definisi dari narsistik itu sendiri, Mas Rifki, itu ada semacam kekaguman yang dibuat-buat. Artinya kalau bahasa gaulnya kan GR. Ada GR atau gede rasa atau gede rumongso kalau kata orang Jawa, yang membuat dia itu merasa eksis, merasa dipuja ketika dia itu berhadapan dengan kamera, ketika dia berhadapan dengan orang banyak itu, dilihat statusnya, dilihat komentarnya, dilihat dan sebagainya itu. Makanya untuk saat ini narsistik itu dianggap sudah melewati batas, udah bukan self love lagi. Kalau self love itu kan basisnya adalah bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, bagaimana kita itu mengembangkan diri, sehingga dari semangat mengembangkan diri itu orang bisa terinspirasi dari cara dia gitu kan. Tapi kalau narsistik itu cirinya adalah kalau status kita misalnya tidak dihargai orang lain, tidak diapresiasi orang lain, itu pasti ada rasa di sini tersinggung. Wah, saya nggak merasa dihargai di situ, saya nggak merasa diapresiasi. Akhirnya kembalinya ke dalam, Mas Rifki. Kalau bahasa Islamnya namanya lawamah. Lawamah itu artinya apa? Diri kita awalnya yang tenang itu kemudian menjadi bergejolak karena ada faktor tadi tidak dihargai, tidak diapresiasi, atau tidak komentarnya tidak dijawab dan sebagainya. Itu kan sudah masuk ke dalam penyakit hati. Nah, narsistik itu seperti itu. Beda dengan self love ya. Kalau self love itu kan justru pengen berkembang dirinya.
Jadi kalau misalkan dia tidak dihargai, tidak diapresiasi orang, nggak apa-apa kok. Tujuannya itu positif, bukan tujuannya itu negatif yang kemudian ketika tidak direspon orang lain itu justru malah menderita batinnya. Itu kan narsistik. Ya menarik ya bahwa beda self love atau mencintai diri sendiri dengan narsistik itu atau narsisme itu adalah validasi. Ya kita membutuhkan validasi orang lain untuk bagaimana menghargai diri kita. Iya. Kalau self love kita tidak butuh validasi, kita tidak perlu afirmasi dari orang lain untuk mengatakan kita ganteng atau mengatakan kita pinter. Gitu. Ya kalau misalkan narsistik, tapi gini ya Hasan ya, berbagai platform sekarang ini menyediakan mewadahi semua sikap narsisme kita gitu loh. Misalkan kalau dalam foto, dalam itu ada filter ganteng, filter cantik, filter apapun lah, filter Instagram segala macem gitu. Ada like gitu, ada dislike itu kalau di media sosial kan ada ini. Ya jadi ketika kita membuat status, kita membuat tweet, ketika kita memposting sesuatu di media sosial gitu, kita butuh validasi orang lain. Wah, kalau misalkan di like banyak itu merasa bahagia, merasa banyak yang komen itu merasa bahagia. Ya artinya kan butuh banyak validasi. Nah ketika butuh banyak validasi itulah hidupnya di-drive atau didorong, dikendalikan oleh validasi orang-orang itu. Iya betul. Nah bagaimana kita biar self love ini tidak menjadi narsisme itu? Ya yang pertama kita harus hidup itu realistis Mas Rifki ya. Di hadapan orang banyak itu kan judgement dari orang itu kan banyak ya. Ada yang positif menilainya, ada yang negatif. Kalau kita tidak terganggu dengan itu, niat kita yang pertama kali itu untuk sharing misalkan. Aku sudah menyelesaikan tugas ini nih, aku upload nih, misalkan tugasnya atau aku foto nih dan sebagainya, biar orang itu terinspirasi dengan apa yang saya lakukan. Tujuannya kan menyebarkan positif, menyebarkan kebaikan dan sebagainya, itu tidak menjadi narsistik. Tapi kalau tadi hanya butuh di like orang lain, divalidasi orang lain, dipuji orang lain, ini udah hati-hati. Makanya bedanya itu semacam kayak sehelai rambut dibelah 7, itu tipis banget kan. Siratal mustaqimnya sangat tipis. Makanya di sini yang tahu kita sendiri loh. Yang tahu kita sendiri, respon narsistik itu sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Apakah kita terganggu di situ atau justru di situ ketika dihujat sama orang lain atau dipuji orang lain tidak membuat dia itu besar kepala, kalau dihujat pun tidak membuat dia jatuh. Nah, ini kan beda. Kalau self love itu menghargai diri. Kalau narsistik itu justru malah pengen menyombongkan diri dengan apa yang di-share itu kan. Ya memang narsisme itu membuat kita, ya salah satu cirinya mungkin ya, membuat kita merasa tidak puas. Ya artinya dengan like tadinya 10 terus meningkat, wah kok cuma 10, harusnya 1000 dong misalkan gitu. Terus saja gitu, nggak akan kita pernah puas gitu. Tapi kalau self love mungkin ya lebih ke berdamai dengan diri sendiri. Jadi apapun yang terjadi di luar, kita tidak tidak butuh afirmasi, tidak butuh validasi, ya kita sendirilah yang berdamai dengan diri kita sendirilah yang menghargai diri kita sendirilah yang nerima berbagai kondisi apapun dalam diri kita. Iya, betul. Nah, di tengah dunia media sosial yang begitu gencar lah dan berbagai platform yang menyediakan sikap narsisme itu, ya rasanya kita nggak bisa sulit berlari gitu dari sikap narsistik ini gitu. Ya bahkan orang yang lagi gundah gulana gitu, tapi postingnya foto dia lagi senyum atau lagi makan enak di hotel gitu segala macam. Ya bisa jadi dia ngambil di Google atau bisa jadi itu foto dia kapan waktu dia lagi makan enak gitu atau lagi liburan kemana gitu. Ini dunia penuh tipu-tipu. Ya sepertinya di dunia media sosial ini kita sulit mencari jati diri kita sendiri, sulit menjadi diri kita sendiri lah kira-kira gitu ya. Ya tadi yang saya sampaikan, kuncinya adalah realistik. Hidup itu realistis Mas Rifki. Apa yang kita tampilkan sesuai dengan kenyataan kita atau enggak? Realistis itu kan. Kalau tidak sesuai berarti kan apa yang kita tampilkan itu untuk bohong-bohong aja kan, untuk sesuatu yang mengelabui orang lain biar kita itu dianggap baik-baik saja, biar kita dianggap sukses, biar kita dianggap, artinya dianggap itu kan validasi dari luar kan, bukan dari diri dia sendiri. Makanya kalau kita hidup
apa yang kita tampilkan tidak sesuai dengan realita yang terjadi, yang kita alami, itu udah jatuh dalam narsistik gitu kan. Nah, diri kita ini yang menentukan, Mas Rifki, apakah kita masuk ke dalam penyakit yang membahayakan. Karena di dalam Islam, narsistik itu masuk dalam kategori satu, kibir, kesombongan. Apa yang sebenarnya tidak kita lakukan, kita tampilkan seolah-olah, itu kan sombong sebenarnya. Yang kedua, ujub. Ujub itu kan membanggakan diri kan. Apa yang tidak kita kerjakan, tapi kita klaim, kita banggakan bahwa ini karya kita, ini hasil kerja keras kita, dan sebagainya itu. Yang ketiga, ria. Memang pengen dilihat, pengen nampil, dan pengen orang itu tahu terkait kita, padahal secara quality itu bukan kita banget misalkan. Yang keempat itu namanya sum'ah, pengen nama kita itu besar, didengar oleh orang lain, kalau bisa ya viral dan sebagainya. Nah, 4 kategori ini itu masuk dalam kategori penyakit hati, dan itu bisa terangkum dalam kata narsistik itu sendiri. Narsis semua jadinya kan, narsis kalau kata orang sekarang itu kan. Nah, itu kan penyakit hati itu bahaya sekali ya. Maksud saya bahwa kita terkadang tidak merasa bahwa ada penyakit. Kalau misalkan penyakit fisik itu kan bisa terasa. Misalkan asam urat nih, waduh pegal-pegal di sini, atau apa asam lambung kelihatan kita mual-mual gitu, atau apa misalkan kolesterol nih di sekitar leher kita tuh pegal-pegal gitu misalkan ya. Tapi kan kalau penyakit hati ini kita kadang-kadang nggak sadar gitu ya. Ya bahwa kita ternyata ada dalam narsisme itu ada 4 penyakit hati, misalkan al-kibr atau takabur, ria, sum'ah, dan ujub gitu misalkan. Nah, padahal kalau kita mau lihat lagi, kita flashback kan, siapa sih kita di tengah lautan gitu misalkan ya, apa yang mau kita banggakan? Kita hanya setetes air atau setetes embun di atas lautan luas yang kita tuh belum ada apa-apanya. Mau menampilkan achievement atau pencapaian kita yang luar biasa, ada lagi yang lebih tinggi dari kita gitu. Kita mau tampilkan sosok yang yang lebih kaya, ada lagi yang lebih kaya gitu dari kita segala macam. Jadi buat apa itu semua gitu? Dan bagaimana kita menghalau atau menghindari sikap 4 penyakit hati itu tadi, Ustaz Hasan? Ya, yang pertama tadi sudah saya singgung, yaitu hidup realistis apa adanya. Yang kedua adalah dalam melakukan apapun kita itu harus ikhlas. Ikhlas itu artinya ya murni apa yang kita lakukan itulah yang sebenarnya kita dapatkan kan gitu. Kalau kita ikhlas, Bang Rifki, itu nggak ada ekspektasi yang harus kita capai yang tidak sesuai dengan diri kita kan. Artinya ikhlas itu tidak menyisakan sesuatu harapan-harapan palsu di belakangnya, yang itu harus lagi-lagi divalidasi harapan itu dari orang lain maupun pikiran-pikiran kita sendiri. Yang kedua, harus ada I-message. I-message itu maksudnya apa? Muhasabah. Muhasabah itu maksudnya apa? Kita itu harus refleksi diri ke dalam. Benar nggak sih saya pantas dipuji kalau memang saya tidak seperti itu? Jadi ada validasi ke dalam, bukan validasi itu keluar ya. Selama ini kan kita mencari validasi itu keluar. Nah, muhasabah itu validasinya ke dalam. Kita menghitung amal kita menghitung diri kita, apakah saya pantas dipuji orang. Nah, yang keempat itu mudzakarah. Mudzakarah itu semacam kita menyadari bahwa ternyata ada yang lebih pantas dipuji. Bahkan kalau kaitannya dengan semesta ini, yang pantas dipuji kan hanya Allah gitu kan. Makanya ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, ya karena yang pantas dipuji adalah Allah, yang menjadikan alam semesta ini, yang menjadikan kita bahkan ada itu kan Allah. Kalau kita merasa pantas dipuji sementara yang berhak dipuji itu Allah, berarti kan kita di situ sudah jatuh dalam kesombongan, jatuh dalam tadi ria, jatuh dalam ujub, jatuh dalam sum'ah dan yang lain-lain penyakit hati itu. Dan itu efeknya bisa menutup kebeningan hati kita untuk bisa menyaksikan Tuhan, Mas Rifki. Ya luar biasa ya bahwa konsekuensinya tidak lumayan besar ya konsekuensinya, dan ya cara-cara itu bisa jadi sangat efektif kalau kita mau melakukannya ya gitu ya. Nah, ini di era media sosial kan ya Ustadz Hasan ya, bahwa ya semua orang sepertinya masuk atau mempunyai dunia baru, bukan hanya dunia nyata tapi juga dunia virtual, dunia media sosial gitu.
yang menyediakan semua wadah-wadah untuk kita narsis gitu. Nah, apakah pilihannya kita menutup semua itu untuk bagaimana kita mencintai diri kita sendiri tanpa ingin afirmasi atau validasi dari orang lain, ya jadi jatuh pada narsistik, atau memang ya kitanya sendiri yang melakukan tadi yang Ustadz Hasan lakukan itu gitu. Nah, betul Mas Rifki, ini terakhir ya. Apakah pertanyaannya kan, apakah kita uninstall semua media sosial kita, mulai dari YouTube, Instagram, TikTok dan lain sebagainya itu, ataukah seperti apa? Nah, kita jangan salah paham ya. Media sosial itu kan hanya tools, hanya alat. Yang menggunakan alat itu kan tergantung kita semua. Manusianya. Iya, manusia. Kalau kita menggunakan alat itu sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan manfaatnya, sesuai dengan diri kita yang di situ pengen juga berbagi sesuatu, itu kan malah baik ya. Tapi kalau kita sudah salah gunakan, ya akibatnya akan berbalik pada kita sendiri. Makanya kuncinya adalah menggunakan alat dengan dewasa. Dewasa itu artinya apa? Ya kita dengan cara berpikirnya ditambah, terus kemudian bijak menggunakan media sosial dan lain-lain itu, media sosial justru akan menjadi baik, akan menjadi media yang membuat kita itu secara kebermanfaatannya itu tersebar dengan luas, Mas Rifki. Bahkan ide-ide kita bisa sampaikan dan bisa menginspirasi ke banyak orang. Tapi kalau kita salah menggunakan media sosial, ya jadi bumerang bagi kita sendiri. Nanti jadinya hoax, jadinya alat hanya kampanye sesuatu yang negatif gitu kan, atau jadi ajang narsistik dari diri kita sendiri. Itu sih Mas Rifki. Oke, terima kasih Ustadz Hasan, luar biasa pembahasan kita. Ya, mari sama-sama kita cintai diri kita sendiri, karena mencintai diri kita sendiri itu gratis, murah dan mudah. Tapi jangan sampai kita narsis. Artinya apapun yang kita lakukan, kita butuh validasi dari orang lain, kita butuh afirmasi dari orang lain. Alih-alih kita mendapatkan kedamaian, kalau cinta diri sendiri itu membuat kita damai, ya karena ya semua hal kita menghargai diri kita sendiri, kita berdamai dengan diri kita sendiri. Tapi ketika narsis, kita butuh hal-hal di luar diri kita untuk memvalidasi itu. Ya semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.